والسلام إلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح العالم العلام العربي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين والشفيع للمذنبين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam tempat yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus-menerus Allah curahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 49. Kalam yang ke-293. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullahu ta'ala, siapa saja apabila temakan dan teminum yang haram, maka nakal seluruh badannya. Siapa saja nih, siapa kah? Bebinian kah, lakian kah? Ya Allah, orang awam kah? Orang alim kah? Apabila tamakan, berarti kata-katanya tamakan ini berarti kada sing aja le, kada tahu inya. Nah, lain memakan kan pesing aja. Ini hanya temakan dan teminum yang haram. Nah, contohnya misalnya kawan ya Allah bawa ke warung, nah, sekalinya dibayari kawan dengan duit yang haram kan, ditraktir kawan dengan duit yang haram. Nah, itu artinya temakan ya, teminum kan ada segala tahu. Nah, itu ada juga efeknya. Kenapa? Ya nakal seluruh badannya, artinya badannya itu terutama dulu koler beribadah, ya Allah hatinya kadap, ya Allah. Nah, bisa membawa kepada maksiat. Man akal al haram asad jawarihuhu. Siapa yang memakan yang haram atau termakan yang haram, maksiat anggota tubuhnya. Nah, itu. Oleh karena itu kita ini berhati-hati dalam soal memakan dan peminum. Hendaklah nang halal. Nah, gitu. Nakal gina seluruh badannya. Lawan juga apa tuh? Hadis Nabi, kullu lahmin nabata min haram pannaru ala bihi. Setiap darah daging yang tumbuh
daripada makanan minuman yang haram, maka neraka tempatnya. Jadi bahan bakar api neraka. Nah, itu. Nang haram ini macam-macam ya Allah. Nang haram contohnya ya berusaha hasil daripada riba, haram. Atau berusaha dengan cara menipu berdagang, kalau misalnya mengurangi takaran dan timbangan, atau culas dalam berdagang atau berusaha culas. Nah, atau misalnya berjudi, ya Allah mandang ya Allah duitnya itu haram ya. Atau berjualan khamar, atau berjualan ini berjualan sabu kan duitnya haram ya. Atau membebinian menjual diri misalnya Allah jadi pelacur kan, itu haram juga ya Allah. Atau mencuri atau korupsi, nah, atau berusaha dengan cara menzalimi orang, nah, itu haramnya itu mendatang lah. Ini ada haram zatnya, yaitu seperti bangkai ya Allah, bangkai. Jadi tadi masih duitnya lalu ditukarkan kan, duit hasil riba, duit hasil mencuri ditukarkan ke makanan lalu dimakan, haram ya Allah. Nah asalnya apa, makanan itu halal ya Allah, asalnya halal. Tapi karena dibeli dengan duit yang haram lalu jadi haram. Jadi haramnya itu mendatang, bukan zat. Nah, haram juga. Ada haram zatnya, dirinya yang haram, seperti bangkai ya Allah. Kayak hayam kan kada bersumbalih, mati kan bersumbalih. Atau misalnya nang menyumbalih misalnya orang kafir ya. Nah, oleh karena itu ada di antara ulama nang babiknya kada sini kada penukar nang kada tahu dah. Nah, ini orang bapik lah. Jadi nukar ayam hidup sembelih seorang. Ada je. Atau misalnya menyembelih tapi menyebut nama selain Allah, itu bangkai ya. Haram juga dimakan. Misalnya menyembelih ayam ya Allah. Menyembelih ayam niatnya apa, atau menyebut tujuannya bukan untuk selain Allah. Kita kan Bismillahirrahmanirrahim ya, walaupun Bismillahirrahmanirrahim itu sunat saja. Jadi menyembelih itu Bismillah itu sunat aja, ada wajib. Nah, sunat aja ada wajib. Nah, menghadap kiblat itu kada sunat, kada wajib, sunat aja. Bah ngalih aibian lamun penyembelihan adalah anak nyembelih sapi kan ingat baca bismillah, harau tas sembelih sudah bangkai ada rugi ya Allah. Jadi membaca bismillah itu sunat aja. Ini tujuannya bukan karena Allah. Contohnya, minta maaf, ada sebagian orang nang darah ayam itu dipalit-palitakan katihang apa itu, katihang rumah. Itu bisa jadi sembelihnya tuh bukan selain Allah. Nah, bukan karena selain Allah, walaupun dagingnya tuh dimakan juga misalnya. Nah itu dan najis kalau tak. Nah, itu biasanya atau agama keharingan gitu. Nah, kita orang Islam jangan memakai gitu. Kita nyembelih kesan dimakan ya Allah, jangan darahnya tuh tujuan mengambil darahnya supaya dipalit-palikan katihang tuh tujuannya apa itu. Tapi itu najis juga kan, bukan ajaran Islam itu haram itu. Atau misalnya ya Allah menyembelihnya apa, dikapit di lawang ya Allah, itu bangkai ya. Atau misalnya darah itu kan ada, misalnya orang menyembelih ya Allah, ditampungnya darahnya, dibuatnya dalam kulkas lalu beku, lalu dimasaki darahnya, nyaman pada daging, nyaman pada hati. Nah itu kan haram juga. Darah itu najis. Atau babi ya lah, babi. Nah
Babi itu ada halal bin babi ketika kadida lagi makanan. Kadida lagi makanan kecuali babi, mun kada makan mati. Nah, jadi itu kisahnya terpaksa. Tapi makan sekedarnya aja, sekedar menyambung hidup. Itu waktu itu halal. Nah, tapi kalau masih ada makanan yang lain, haram babi itu bagi kita umat Islam. Nah, itu ada haramnya tuh mendatang, ada haramnya tuh asli zatnya. Nah, itu bila termakan atau terminum maka nakal seluruh badannya. Jadi kita wajib memelihara perut kita ini jangan sampai memakan yang haram ataupun yang syubhat. Dan kita berusaha pun itu mencari yang halal. Nah, tapi ada juga yang halal yang tapi kada berkah. Halal tapi kada berkah. Nabi yo berusaha begawi tapi kada sembahyang. Nah, kada sembahyang. Anggaplah misalnya mengatam ya Allah, musim mengatam ya mengatam. Juhurnya kada, asarnya kada, atau juhurnya jadi qadaan. Itu bisa dipastikan hasil banihnya itu kada berkah. Halal tapi kada berkah. Nah, itu kada berkah. Kenapa? Karena tertinggalkan kewajiban. Gitu. Jadi kita mencari yang halal itu jangan sampai sembahyang tertinggalkan. Ujar Imam Ghazali, manusia maksudnya umat Islam nih, kalau dia itulah merasa cukup dengan memakai sehelai baju yang kasar. Karena bapak baju ngintung-ngintung aja tak, baju ngintung-ngintung aja. Kadang nang setiap bulan setiap bulan. Artinya merasa cukup, merasa qanaah dengan baju nang kasar, merasa cukup dalam sehari itu makan 2 potong roti. Mau ini kan miskin ya Allah orangnya, kita 3 kali sehari ya Allah. Nah, dan meninggalkan kelezatan nang inya kada sanggup lah. Maka pasti makanan yang halal cukup baginya. Nah, biasanya lah orang memakan yang haram, memakai yang haram, biasanya itu inya kada merasa cukup dengan yang ada. Biasanya kayak itu. Kada merasa cukup dengan yang ada. Padahal ada yang halal. Cuman inya kada merasa cukup kalau mencari yang lebih. Sedangkan inya kada sanggup. Lo kira mencuri kah? Atau kayak apa dengan cara culas kan supaya mendapatkan yang lebih itu. Lalu tuh makanan haram, tak pakai yang haram. Kalau kita merasa cukup dengan yang ada ya Allah, insyaallah makanan kita halal aja, gitu. Nah, kemudian 294. Janganlah menyuruhi sesuatu perkara itu, maksudnya jangan menyuruh menggawi sesuatu perkara itu. Menyuruh siapa? Kepada yang bukan ahlinya. Orang yang kada ahlinya disuruh, nah jangan hancur kena. Nah, karena yang menanggung dosa itu adalah yang menyuruh, termasuk kayak juga menggawi lah dapat dosa aja. Nah contohnya misalnya ya Allah, orang ini ya ada sanggup lah ya Allah memegang suatu amanah, ya lalu kita amanahi, ternyata dia khianat ya Allah dengan amanah itu. Nah kita ini berdosa juga. Nah, makanya sebagian ulama diantaranya guru sekompol ya yang punya kalam ini, Sidin ini netral terus kalau ada pemilu tuh, Sidin ada empat nyocok, ada 4 memilih. Nah itu bukan kalau tak pilih timbul kena korupsi ya lah, habis itu 4 juga dosanya. Gitu. Tapi
kalau calonnya ada non muslim, ya Allah, kita wajib memilih itu, memilih yang muslim ya Allah. Ada non muslim ya calonnya, maka kita jangan golput ya Allah. Nah kita cocok, kita pilih nang Islam itu. Nah, karena bahaya kalau nang kada Islam memimpin gina, orang gina timbul gina dihancurkannya masjid ya Allah. Timbul gina kada boleh lagi pengajian ya di masjid ya Allah tanah aja. Nah, ini bisa berkuasa dah. Jangan menyuruh sesuatu perkara itu kepada yang bukan ahlinya. Banyak ya sesuatu perkara nih ya Allah, sopir ya Allah nggak ada bisa nyopir yang disuruh. Nah, nyaman aja dipahamlah. Terus, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Ini hadis Nabi lah. Irhamu, soalnya tadi dalil maknanya leh, tidak artinya leh. Kita arti lah. Irhamu, sayangi olehmu, marasi olehmu, rahmati olehmu, man akan orang yang fil ardi, yang ada di bumi. Sayangi, marasi man, orang yang fil ardi, yang ada di bumi. Man itu manusia ya Allah, binatang ya Allah. Nah, kecuali binatang yang mengganggu boleh dibunuh. Contohnya semut gatal misalnya, ya Allah menggigit kita, ayo bunuh. Atau misalnya anjing hendak menerkam kita, atau harimau ada bisi pistol, tembak demi membela diri. Jangankan deh binatang, manusia hendak manu kita, ya Allah kita boleh membela diri kita ya Allah. Nah, ular misalnya nak matuk, ayo timpas itu. Nah, orang-orang yang kadang mengganggu kita, kita jangan mengganggu dia. Lebih daripada itu, kita hendaklah berbuat baik. Lamun kada kau berbuat baik, minimalnya jangan mengganggu kita. Jangan mengganggu. Apabila dia membuat sesuatu yang mengganggu kita, maka jangan dibalas dan disandang. Kita jangan dibalas dan disandang. Contoh, kita bertetangga nih kan macam-macam ya kalau kelakuan. Ada yang membunyikan musik nyaring, ya Allah, kedengaman musik, kita hendak goreng nih. Nah, adab kita tuh sabar, sandang kita sandang. Jangan kita datang ke rumahnya menyaring. Nah, kita sandang aja. Lamun kita kada kau menyandang, kita berjauh, kita berpindah, gitu. Irhamu man fil ardi, sayangi, rahmati, kasihi, marasi man, orang yang ada di bumi, manusia kah, binatang kah, makhluk hidup nih. Nah, orang yang ada di bumi kah, orang yang di atas bumi, orang yang di dalam bumi. Nang di dalam bumi itu ya orang mati, orang sudah mati, orang Islam nang sudah mati dikubur, bandak di dalam bumi, kita sayangi juga. Kayak apa menyayanginya? Sembahyang hadiah tiap malam. Nah, sampaikan ya Allah pahalanya ini kepada muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia, nang sudah berkubur di dalam bumi. Berarti kita kasih sayang dah. Nah, baik nang hidup ataupun nang sudah meninggal dunia, nah, kasih sayang. Napa hasilnya? Yarhamkum, niscaya asal mana tuh memarasi, mengasih sayangi Bang.
mendoakan ya nampasnya tak. Yarhamkum, ini saya mendoakan akan kalian. Yarhamkum itu artinya ini saya mendoakan akan kalian. Man itu malaikat lah. Man oleh orang yang, maksudnya itu malaikat, oleh malaikat bis sama yang berada di langit. Nah, mendoakan akan kalian oleh malaikat yang berada di langit. Nah, ujar malaikat, ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, rahmati dia ya Allah, sayangi dia ya Allah, yang bersifat kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Ta'ala tuh. Masukkan dia ke dalam surga ya Allah, lepaskan daripada neraka. Itu doa malaikat. Malaikat mendoakan apabila kita bersifat kasih sayang. Bapang ya kayak bejar nyembeli ayam tuh ya, ayamnya mati ya. Berarti kita ada kasih sayang lawan ayam. Nah, itu lain lagi. Ujar Nabi, apa bentuk kita kasih sayang ketika menyembelih ayam itu dilandapi ladingnya supaya cepat dia mati dan kadang merasa sakit. Nya sebenarnya ayam atau itik atau kambing atau sapi atau unta, kalau kita menyembelih dengan cara yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu jadinya kadang merasa sakit. Waktu disembelih itu tak langsung mati. Kadang merasa sakit, tapi memang kadang bujur, tumpul misalnya ya Allah, atau misalnya kadang pas uratnya, nah itunya sakit. Nah, asal bujur caranya petakon lawan yang ahlinya, belajar. Makanya kan kalau perkara tadi kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya nggak bisa nyembelih, suruh nyembelih, timbul itiknya terabang atas atap, nah lilihan darahnya, ada suruh nyembelih, sekanya itiknya bakal lahir ulang, non itik sekanya nah tadu hulu kalah itik nang kad besumbelih ulang nih. Kemana kau buka itiknya? Itu akibat kada bisa nyembelih, kada bisa kada ahli. Makanya dilandapi belajar ya Allah, belajar cara nyembelih itu kepada yang ahlinya. Itu kita kasih sayang kepada binatang sembelihan itu dengan cara dilandapi itu kasih sayang. Memang binatang-binatang ternak itu diciptakan untuk kita ambil manfaatnya. Di antara manfaatnya dagingnya ya Allah. Di antara manfaatnya kita membawa barang kita kayak unta kan. Kita andaki barang kau membawa atau membawa diri kita ke sentunggangan ya Allah. Gitu. Kuda itu kan halal juga sebenarnya, kuda itu lah. Kuda itu halal. Kijang halal juga, binjangan halal juga, rusa halal juga. Babi haram ya Allah, ular buaya haram ya Allah. Jangan nuruti orang kafir kita, anak pemodel-model juga. Kejadian nonton di YouTube ada buaya panggang, anak juga mencobai. Ada buaya mingkarongan tangkap atau apa tuh biawak. Nah, ulun pernah melihat orang suku butun, hanya orang daerah Sulawesi butun tuh, cuman ada di daerah Kalimantan Timur tuh. Waktu inya betukang menukangi ada bangunan, melihat biawak tangkapnya dari orang Islam, tangkapnya batu di banamnya, dikecapinya dia makannya. Melihat bujur ada di YouTube adalah melihat bujur, dihatakannya bang. Ibadah kan haram tetap aja dimakannya juga. Kita jangan umpet-umpetan itu. Kemudian terus 296 halaman 50. Apabila orang yang makanannya halal dan minumannya halal dan pakaiannya halal, maka hatinya lemah lembut. Nah,
Maksud lemah lembut itu hatinya gara-gara makanan, minuman, pakaian halal. Itu hatinya itu mudah untuk mengerjakan taat. Karena hati kalau memerintah anggota nih kan hati kalau rajanya nih. Jar hati hendak sembahyang tuh bergerak tawak. Ya. Hati mudah hendak menuntut ilmu walaupun uyuh awak nih. Hakon aja. Karena awak nih kan anu aja rakyat, rajanya hati kan. Hakon aja nya merintah. Kenapa? Karena makanan halal, minuman halal, pakaian halal. Man akalal haram ata'at jawarihu. Siapa makan yang halal maka taat seluruh anggotanya. Nah, itu karena hatinya tadi jadi lembut, hatinya merintah. Nah, lawan juga doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jadi pahamlah. Terus saja 297 apabila jabatan dunia atau akhirat, jabatan dunia ini maksudnya lah orang jadi bupati gitu nah, jadi gubernur, jadi presiden, atau akhirat, jabatan akhirat ini anggaplah anu jadi qadhi, jadi ketua KUA. Itu kan mengurusi masalah agama tah, mengurusi masalah akhirat tah. Kan pernikahan itu kan masalah agama ya Allah. Qadhi misalnya ya Allah. Atau siapa mufti, orang melakukan fatwa-fatwa agama nih, anggaplah bubuhan MUI ya kan. Majelis Ulama Indonesia yang mengurusi masalah hukum-hukum Islam nih. Tadi juga Allah yang menjabat nih, ketua MUI misalnya ya Allah. Nah, itu anggaplah jabatan untuk kepentingan akhirat, jabatan agama kita. Nah, apabila jabatan dunia atau akhirat maksudnya jabatan yang mengurusi tentang akhirat. Nah, apabila kita tidak sanggup memegangnya, maka jangan berani memegang jabatan itu. Nah, kayak ulun ini kan ada sanggup sudah jadi bupati nah. Ya Allah. Nah, ada sanggup jadi pejabat negara, ada sanggup nah. Ya Allah. Nah, maka jangan berani memegang jabatan itu. Sekolahnya kan dia juga. Nah, sekolah SD kan sudah aja sekolah SD kita. Sehingga sekolah madrasah aja. Nah, makanya orang soleh dahulu tidak berani memegang jabatan kecuali fardu ain. Nah, kecuali fardu ain. Ada aja kisah nang di Tunggul Irang tuh Guru Husin Qadri yang mengarang kitab senjata mukmin dah. Sidin kan jadi qadhi kalau waktu itu di Martapura. Sidin itu anu juga apa namanya dipaksa juga dulu untuk jadi qadhi. Asalnya sini kan hakun jar. Ada hakun lalu guru-guru nang gonol-gonol ulama-ulama besar-besar yang di Martapura menyuruh benar kan ini fardu ain mau qadhi lagi siapa? Nah, ya terpaksa sih mau orang Bahari dipaksa dulu. Orang Saleh Bahari nih karena takutan ini jabatan nih. Kalau kita ada sanggup gitu nah. Karena pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jangankan itu kita jadi kepala rumah tangga yang menjabat sebagai kepala rumah tangga itu kan diminta pertanggungjawaban kita di akhirat. Siapa rakyat kita, anak bini kita punya kita di akhirat. Masalah pendidikan agamanya, masalah ibadahnya, masalah akhlaknya. Bagaimana kita sudahkah menjalankan mendidik anak bini kita? Nah itu kan kita punya juga. Apalagi misalnya Allah mau urusi rakyat, mau urusi masyarakat, banyak benar ditakuni kita di akhirat itu nang ngalihnya ta. Dan itu melambat dia kan masuk surga. Nah, contoh misalnya ya Allah jadi pejabat, ada rakyatnya nang kelaparan, apalagi sampai mati kelaparan, nah itu kan itu
dilimpahkan kepadanya juga pertanggungjawabannya apa aja itu rakyat ikam sampai kelaparan ikam ini. Nah itu kan, atau ada rakyat ikam kalahi gara-gara marabutakan beras ini dilimpahkan kepadanya juga nang menjabat dah macam-macam aja lagi. Tuh ada aja rakyat ikam tuh ada sembahyang jar gara-gara bercari aja ya ikam tuh rakyat ikam mulai jar. Nah itu kena diselesaikan jadi akhirat kena dipertanggungjawabkan ngalih aja lah. Apalagi semakin banyak nang dipimpinnya semakin berat kena di akhirat. Makanya orang-orang bahar itu tautan kada berani memegang jabatan itu karena memandang kena di akhiratnya ngalih. Kebanyakan orang sekarang ini memandang gajinya anggaplah misalnya jadi pejabat gajinya berapa 10 juta sebulan ya Allah di dunia, gaji di dunia. Nah, lalu aja kita pikirkan lagi akibatnya di akhirat kena kayak apa. Nah, itu. Nyaman jadi rakyat biasa juga. Nah, kenapa? Guring nyaman. Coba kan biar jadi orang terkenal ya Allah, jadi public figure, cuma dikatok orang ya Allah rumah atau wartawan datang nyaman. Kita hendak ke warung nuka rokok aja wartawan mendatangi ya Allah atau diliput ya Allah kada nyaman juga atau orang hendak berurusan dengan kita kada tahu kau tak guring kada kau tenang nyaman jadi rakyat biasa aja gitu. Nah, jangankan jadi pejabat ulun jadi kaum nih aja kan menjabat jadi kaum nih ada orang mengkatok betahlil aja nah ya Allah hatan guring ada mengkatok menakin akan dikubur ya nah kan kada merasa terganggu bang cuman ada juga lah ya nang ta bangun daripada guring tah dan mimpi indah sudah ada orang makatok sama yang hadiah ya atau misalnya betahlil nah apalagi orang nang super sibuk tuh ya Allah itu. Kemudian 298 hikmahnya jadi diadakan mungkar nih maksiat kemungkaran. Siapa nama adakan? Hakikatnya Allah Ta'ala bang ya Allah. Walaupun yang berbuat kemungkaran itu sipulan misalnya di kampung ya Allah mabuk-mabukan menyawang hayam berjudi berbuat kemungkaran nih walaupun sipulan tapi hati kita memandang itu hakikatnya perbuatan Allah ya Allah. Kita belajar tauhid tuh. Cuman memandirnya itu di majelis ya Allah. Jangan dipandir di selain majelis. Di majelis itu sekadar memahamakan aja hakikatnya ini Allah Ta'ala juga mengadakan maksiat ini. Dan orang berbuat maksiat itu hakikatnya Allah Ta'ala juga menggerakkan hakikatnya nih. Boleh dipandir di majelis dan selain di majelis kada boleh karena kada beradab lawan Tuhan. Kalau di majelis ini sekadar memahamakan aja dulu. Nah, itu ada juga hikmahnya. Hikmahnya tuh rahasianya apa? Jadi diadakan kemunkaran, kemaksiatan nang nyatanya dulu supaya neraka ada berisi kena. Iyalah. Tuhan menciptakan sesuatu itu tidak sia-sia. Menciptakan surga ada kita penduduknya, menciptakan neraka ada kita penduduknya ya. Bukan yang berbuat kemungkaran bang, orang berbuat kemaksiatan bang. Nah, hikmahnya jadi diadakan munkar itu ialah seberapa kita meninggalkannya. Nah, jadi bila ada kemungkaran ya Allah itu wajib ditinggalkan lah. Nah, seberapa sanggup kita kalau meninggalkan kemungkaran itu dapat pahala kita. Oh, jadi menghasilkan pahala tuh namun kita kalau meninggalkan kemungkaran padahal peluang untuk berbuat maksiat, peluang untuk berbuat mungkar itu ada. Contoh misalnya kita duit bisi banyak duit ya Allah bisi. Banyak besi duit hendak tolak ke pembantuan toko aja bang ya Allah sampai 3-4 membayari cuman kada boleh ini
haram ya. Nah itu kan berpahala tah. Padahal sanggup aja berbuat kemungkaran, cuman kawa kita meninggalkan, seberapa sanggup kita meninggalkan. Nah, dapat pahala dan marah akan munkar itu atau maksiat itu. Nah, termasuk kita mencegahnya ya kalau. Nah, gitu. Jadi marahnya inilah bukan marah kepada Allah. Bukan marah nih menentang perbuatan Allah ada. Kan tadi kan maksiat itu siapa yang membuat hakikatnya Allah. Sedangkan di sini kita disuruh marah ya. Berarti kita bertentangan lah. Ada. Marahnya ini disuruh Tuhan juga. Ya Allah disuruh Tuhan juga. Kita disuruh Tuhan sarik atau marah atau benci kepada maksiat, kepada mungkar tersebut. Jadi marah nih itu ciptaan Allah Ta'ala juga, dan disuruh Tuhan juga kita marah. Nah, sedangkan kemungkaran itu Tuhan juga nolak. Nah jadi kan tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Bukan kita tuh marah atas perbuatan Allah ada. Nah, marahnya itu kita menjalankan perintah Allah juga. Karena maulah marah Allah dan maulah maksiat Allah. Hikmahnya tadi supaya kita marah dapat pahala. Nah, dan marah akan mungkar itu. Nah, termasuk kita mencegah. Kalau kita sanggup ya, kalau kita dapat pahala. Nah, saat itu juga kita mendapatkan pahala. Bahkan meninggalkan kemungkaran ini lebih berat daripada mengerjakan taat. Lamun kita kira-kira sanggup aja sembahyang ya kali 5 waktu seharian semalaman ya Allah, sanggup aja nih. Tapi sanggupkah kita sehari ini kada berbuat kemungkaran? Sanggupkah kita sehari ini kada berbuat dosa? Kita manusia biasanya pasti ada tagawi dosa gitu. Nah, tagawi dosa cuman diselang-selangi dengan istighfar ya Allah. Nah, diselang-selangi dengan istighfar. Nah, walaupun kita nih sering berbuat kemungkaran, sering berbuat maksiat, hati kita tuh jangan katuju gitu nah. Jangan kita waktu berbuat kemungkaran, kemaksiatan hati kita nih senang, jangan. Nah, kan kita nih manusia biasa, kadang-kadang bisa salah, bisa hilaf tagawi yang haram. Cuman kita waktu menggawi atau imam menggawi itu jangan hati kita nih senang, hati kita nih menolak juga tah, hati kita nih benci juga tah, hati kita nih kada suka juga tah. Sampai-sampai kita berdoa, ya Allah, ulun ini sebenarnya ya Allah kada kon juga berbuat maksiat nih. Nah, tapi karena nafsu ulun, karena hawa nafsu ulun ini tagawi ini ya Allah. Nah kayak itu. Padahal ulun kada kon juga ya Allah. Gitu. Nah, ampunilah dosa ulun ya Allah. Nah, ujung-ujungnya gitu. Jadi kadida nang ngerasa senang atau ada. Soalnya bila kita berbuat kemungkaran, hati kita senang, maka kemungkaran itu menjadi dosa besar. Walaupun nang kita gawi daripada kemungkaran itu kemungkaran kecil aja bisa menjadi besar, bisa menjadi dosa besar kalau disertai dengan hati senang, hati gembira, hati tidak benci, hati tidak marah kepada maksiat tersebut. Nah, lah itu kalau diri kita ya Allah, kalau kita melihat orang lain berbuat maksiat, jangan kita benci zatnya, jangan kita benci dirinya, tapi perbuatannya yang kita benci, kita marah itu maksiatnya itu bukan dirinya. Nah, gitu. Oleh karena itu kan kita bila amar ma'ruf nahi munkar itu kadang memukuli orang kalau kita mendakwahi kalau supaya sifatnya berubah, bukan menempelinya toh, karena kita benci itu bukan fisiknya, bukan dirinya, tapi sifatnya atau gawiannya itu. Maka kita mendakwahi gitu. Nah,
Kemudian lagi lah kita misalnya ya Allah berbuat taat. Contoh kita sekarang ini berbuat taat, alhamdulillah. Nah, begana di majlis ilmu ini alhamdulillah ya Allah digolongkan sebagai orang yang mengerjakan taat menuntut ilmu. Nah, apa hikmahnya? Supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur kita. Nah, bersyukur aku jadi orang yang menuntut ilmu. Kemudian satu saat tiba-tiba kita berada di tempat maksiat atau empat maksiat. Hakikatnya Allah Ta'ala jawab hakikatnya nih nang mandudukakan kita di situ. Nah, supaya kita kada buruk sangka lawan Tuhan, supaya kita baik sangka lawan Tuhan, mungkin Allah Ta'ala jadi kita mengandak aku di tempat maksiat dan memperlakukan diriku sehingga berbuat maksiat. Mungkin Allah Ta'ala nih menghendaki aku supaya menjadi orang yang bertobat. Nah itu supaya menjadi orang yang bertobat. Kan Allah Ta'ala cinta kalau kepada orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka cinta kepada hambanya yang bertobat daripada dosa, suka kepada orang yang suci, bersuci daripada dosa. Nah itu. Jadi kadida buruk sangka lawan Tuhan dah. Ketika kita di tempat taat mengerjakan taat, oh Tuhan mungkin hendak menjadikan aku hamba yang bersyukur, ya Allah. Atau mungkin Allah Ta'ala hendak menghendaki aku menjadi orang yang mengatakan anugerahnya. Kan anugerah Allah Ta'ala ya Allah. Kemudian di tempat maksiat pulang, mungkin Allah Ta'ala hendak lawas sudah Tuhan nih kadang mendengar istighfar kita. Mungkin Tuhan hendak menjadikan kita orang yang bertobat, beristighfar, rindu dengan istighfar kita. Lalu hendaknya di tempat maksiat supaya kita merasa berdosa atau berdosa lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian terus 299, setiap sesuatu itu menurut akan takdir dan qada Allah Ta'ala. Setiap sesuatu itu menuruti akan takdir. Takdir itu ya takdir Tuhan, Pak. Dan qada Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kemungkaran tadi kan. Itu hakikatnya Allah Ta'ala juga yang menciptakannya. Nah, termasuk orang yang berbuat kemungkaran tadi itu takdir Tuhan juga, keputusan Allah Ta'ala juga. Dan itu ada hikmahnya. Nah, kita sebenarnya kalau mencari hikmahnya tuh boleh, nang kada boleh itu apa? Ma'iktirat Tuhan, menantang Tuhan. Kenapa Tuhan jadi kayak ini? Nah, itu kan kada berhak, terserah Tuhan ya Allah. Nah, dan perbuatan Tuhan tuh pasti ada hikmahnya. Nah, jadikan orang Islam, jadikan orang kafir ya, jadikan orang maksiat, menjadikan orang taat itu ada hikmahnya. Supaya neraka berisi, supaya surga berisi ya Allah. Nah. Kemudian 300, yang namanya guru itu ialah yang kita turuti hal ehwalnya, bukan yang kita ambil perkataannya saja. Ini adalah mirip-mirip lawan kalam yang 270 lah, rasanya ada 270. Nah ya, ada halaman 45 tuh, halaman 45. Pekerjaan guru-guru itu diikuti ya, bukan saja kata-katanya, karena yang dinamakan guru kita itu yang kita ikuti pekerjaannya, bukan yang kita dengarkan kata-katanya saja. Kurang lebih ya Allah. Yang namanya guru itu ialah yang kita turuti hal ehwalnya, bukan yang kita ambil perkataannya saja. Jadi Sidin sebagai suri toladan, sebagai contoh akhlak Sidin kita turuti, bukan cuma nang di kata Sidin saja. Nah ini kalau wujud-wujud guru lah itu mencontohkan yang baik lah. Nah gitu, kalau wujud-wujud guru contohnya hakikat guru kan Rasulullah
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada ikutan yang baik. Kadida ikutan yang kada baik. Nah, kalau mengkaya guguruan lah, ibaratnya guguruan bisa juga tergelincir ya Allah. Bisa juga guguruan ini pina mau ya Allah, soalnya nyapu. Nah, itu yang dituruti. Kecuali nyapu tuh sabut sarapan bubur. Nah, ada apa sarapan bubur ya Allah? Tapi menteler jangan dituruti. Nah, hal ehwalnya. Nah, ini maksud guru ini lah sebuju-buju guru lah. Gurunya wali, ya Allah, wara, meninggalkan yang haram, mencontohkan yang baik. Nah, turuti hal ehwal sidin tuh. Bukan cuma nang dipandir sidin aja. Nang sidin ana tuh dituruti. Tapi misalnya ada guguruan ya Allah, anggaplah guguruan majar gini. Soalnya pas ke pasar berselawar handap, nah itu jangan dituruti. Berselawar handap tuh kelihatan aurat biasanya ya, jangan dituruti. Kemudian 301. Ulun kadang-kadang biar kada tapi hafal jo nomor nang Arab ngini mah berpikir dulu lain nomor kayak nomor 51 yang kayak itu kan. Tapi kalau Arabnya sanu juga kadang-kadang tersalah sambat. 301 la'anallahu man nakaha yadahu. Hadis tuh. Ada aja tuh maknanya lah. La'anallahu man nakaha yadahu. Nah, apa jar artinya jar? Allah melaknat akan orang yang menikahi tangannya. Bahasa kampungnya itu mengocok kayak tangan seorang. Nah, itu dilaknat Allah. Maksud dilaknat itu dijauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah melaknat akan orang yang menikahi tangannya, baik laki-laki maupun perempuan. Maupun laki-laki, guru sekompol sini pernah mencontohkan. Nah, Yesidin mikrofon. No, Yesidin. Oh, Yesidin. Namun seorang. Nah, pakai tangan seorang. Turanya onani kan. Onani itu sekalinya aja ulun dihaji lah, cari di Google saya naron orang bahari katujuh itu katujuh mengocok, lalu siapa orang mengocok itu onani. Soalnya naron orang sekalinya onani itu. Nah, di bahasa kampungnya mengocok. Nah, itu dilaknat Allah Taala. Orang mengocok, muncat sakatawing orang maninya sangkut ke ke atas lanjar benar. Nah, kalau minta anu akan lawan tangan istrinya sendiri maka boleh, kada haram. Hanya menurut bisi bini haid kada kau malanya nih laki pakai tangannya kau aja kada bini anom pakai tangan bini, pakai betis bini bang boleh, pakai ini bang bini boleh. Asal jangan itu aja waktu haid, asal jangan kemaluan. Kalau boleh ya Allah mengguli bini waktu haid. Nah, lawan tangan bini boleh. Minta akan lawan tangan bini. Nah, kalau bebinian ngalian contoh akan ya bisa aja biar bayang-bayangkan kok. Kalau lakian kan ngocok bebinian nah gitu ya Allah. Nah, itu. Waktu itu jar guru sekompol Sidin pernah menyampaikan ini, ada artis datang di pengajian bebinian hari Sabtu. Artis bertiga kah berdua kah? Waktu Sidin menyampaikan itu mandem ya artisnya jar. Waktu Sidin menyampaikan hadis ini haram, kalau bebinian ini haram dilaknat Allah. Mandem ya artisnya jar. Tahu siapa artisnya? Nah, itu. Ada yang mengatakan kena tangannya itu begonol. Mau kada bertobat lah. Maksud begonol ini hamil tangannya, menikahi tangannya. Begonol lah tangannya kena di akhirat. Arau ketahuan orang ini bang, ini kata ngocok di dunia, napa genol tangannya, betianan tangannya di akhirat. Namun kada bertobat, kada jadi ya kalau itu.
Jadi lamun ada duit ya Allah bagus begini ya Allah. Nah, ada anunya ya Allah. Lamun kadeda duit teh ya Allah dikurangi ya gancang makan. Nah, karena bila parut kanyang itu syahwat kuat dan itu membantu tentara setan. Iya, itu hendak nih tuh caget di bawah karena kebanyakan makan. Makanya kan anjuran Nabi puasa ya Allah bagi pemuda-pemuda yang belum menikah. Itu bertobat kepada Allah lamun gawian katujuh ngocok ya Allah bisukan kamarian ngocok aja. Nah, bertobat ya kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Pada tentang tahunnya aja ya Allah. Nah, itu. Kemudian 302 menggembirakan orang Islam. Menggembirakan orang Islam lebih besar pahalanya daripada beribadah 1 tahun. Idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadah sanah kan itu. Kalau tidak salah hadisnya. Memasukkan kegembiraan ke hati orang yang beriman itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Maksud memasukkan kegembiraan ini menghiburnya menurut yang dibolehkan juga. Amun menghiburnya yang diharamkan kada boleh ya kan. Aku lagi galau ya kawan, nah yuk kita hiburan yuk kemana ke diskotik. Nah itu kan menghibur kawan dengan ke diskotik haram ya Allah. Nah, aku nanu jar sedih bener jar. Kenapa jadi sedih? Hutang bertumpuk. Nah pembayaran nah dibayarakannya gembira. Nah itu gembira yang lebih besar pahalanya daripada beribadah 1 tahun. Atau misalnya janda ya Allah, janda muda ya Allah, pina galau, napa pina galau, pina sedih, laki ulun mati lawas sedajar, ulun napa datang, nah gembiranya ya Allah, kau ini, nah itu saya menggembirakan ya Allah, jangan dipacari, nah dipacari, ulun jadi pacar biarlah gembiranya untuk berdosa toh, itu menggembirakan yang tidak dibenarkan. Anu pina anu jar putus cinta anu jar. Nah, sapuna. Insyaallah ikam anu hilang. Anu ikam kesedihan nyabu ikam insyaallah. Enggak insyaallah pulang. Nah, itu lain itu jangan. Nah, amun pina sedih bawa bemaulidan, boleh bemudahan. Nah, boleh bawa bersalawat. Insyaallah itu bawa ke majlis taklim. Nah, kena kan kita menggembirakan orang, contoh orang menggembirakan pian ya Allah. Lalu kena dari kegembiraan itu menurut hadis Nabi diciptakan seorang malaikat. Seorang malaikat. Contoh ulun kadang-kadang mesti pian bini ya Allah. Ulun menggembirakan bini ulun. Menggembirakan anak ulun ya Allah. Nah, dari kegembiraan itu Allah ciptakan malaikat. Karena bila ulun mati datang ya malaikat itu. Siapa pian? Aku adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati orang beriman. Allah ciptakan kegembiraan itu menjadi seorang malaikat, yaitu aku nih. Dan aku akan menghiburmu, menemanimu sampai hari kiamat di dalam kubur. Nah itu. Kemudian 303. Jangan berani membaca doa apabila kurang ilmu. Kata ya Allah, enggak ada bisa baca doa, jangan baca doa. Kena timbul asal gayat dah, asal gayat ya. Jadi jadi tuan rumah bukan asal gayat, bos sembelih juga ajar, ayam pun ajar. Jadi belajar aja ya Allah, belajar membaca doa. Timbul kena kada denang bisanya di kampung ya Allah. Timbul baca apa misalnya ya Allah, baca Yasin aja misalnya, Yasin, amin, wal Qur'anil Hakim, amin, ya, apa ya Allah, timbul
Karena di akhir zaman kira-kira itulah nggak ada bisa lagi membaca doa. Nah, jangan berani membaca doa apabila kurang ilmu. Jangan berani beribadah apabila kurang ilmu. Bukan kita disuruh ada beribadah lah. Jangan berani sembahyang jangan ada ilmu. Timbulnya ada sembahyang. Bukan masalah kayak itu. Kita nih disuruh belajar ilmu dahulu. Hanya beribadah maksudnya. Berilmu nyaman, ibadah kita bujur, menuntut ilmu gitu. Bukan ditangati beribadah lah, ini maksudnya kita belajar ilmu, ya Allah, menuntut ilmu nyaman, ibadah kita bujur, kita belajar ilmu nyaman, kita membaca doa bisa. Kita bisa. Nah, ini ada juga orang bisa biar tapi gugup. Gugup tuh sebenarnya karena kada terbiasa benar ya. Ulun gin gugup ya bari. Ulun bang gugup hari lah. Mohotbah gugup juga. Disuruh orang mengaji gugup bertahan. Tapi karena sudah kelawasan ada ya terbiasa ada gugup. Nya gugup tuh karena kada terbiasa. Kada terbiasa bukan di pandang banyak orang. Sampai-sampai nikah gin gugup ya Allah. Saya nikahkan ke sah ya, inya nang mansahkan di orang saya terima ya Allah. Nah ada juga, ada ulun pernah juga menikahkan orang lah, pernah menikahkan orang, nah bergetar tangannya, getaran gugupnya. Cuman ini bukan promosi lah, bukan mengiklanakan lah. Ini pakai sah aja. Wajar Sidin bisa menikahkan aja. Ya aku nikah dengan Sidin jajar. Jangan nikah yang online aja. Sebenarnya ini kuliah juga menikahkan orang, cuma kan dipaksa orang. Dan ulun ini kan pernah menikahkan orang bujang yang janda, duda. Tabaradaan sebenarnya kuliah juga. Tapi kan dipaksa orang ya kalau. Kada telepon menikahkan bujang lagi. Duda menikahkan. Terus belum sejam lagi santai aja nah. 304 janganlah menyerahkan sesuatu perkara itu kepada yang bukan ahlinya. Orang apih juga tadi lawan kalam yang tadi lah yang 294 deh. Ya Allah. Nah, berapa diulang-ulang. Janganlah menyerahkan sesuatu perkara itu kepada yang bukan ahlinya. Serahkan sesuatu perkara itu kepada yang ahlinya. Nah, nyaman aja dipaham toh. Nyuruh orang jangan nang kada ahli, nang ahli. Nah. Terus ya 205. Apabila ada ulama di dalam rumah, maka serumahan itu selamat. Nah, maksud selamat ni asal ulamanya memadahi lawan nang di rumah ya Allah. Nah, ulamanya memadahi nang lawan nang di rumah. Kalau nang di rumah ni memakai akan ilmu itu, maka insyaallah selamat. Nang di rumah itu ya Allah. Nah, terus saja nah. 306. Surga itu diharamkan oleh Allah, dimasuki oleh orang bakhil, guys mereng engken atau pemalar. Kalau bahasanya ada engken berajut ya, jarat 12 ya. Maksud jarat 12 itu inya menyimpan duit dalam kantong, di jaratnya 12 jaratan. Supaya apa? Supaya kada bersedekah, supaya ngalim ambil kesan bersedekah saking pemalarnya. Ada juga kata-katanya banyu kada titik jar di tangan jar. Para bahasa ya itulah istilah aja saking pemalarnya nih. Nang lebih ada nang lebih daripada bahkan ini bahasa Arabnya asyuh tuh kan mamalarakan orang, maksudnya kayak ini. Kalau bakhil ini kan mamalarakan ampun seorang lah. Kalau misalnya bisa harta ya Allah banyak ya, ada kon misalnya bersedekah ya Allah, ada orang minta sedekah, nah itu bakhil ya Allah. Nah ini ada kayak ini
lebih daripada bakhil lagi. Ulun bisa kawan anak bersedekah, untang hati. Bapak kan bersedekah ini aja terus simpan ini aja duit tikam. Nah, itu lebih jahat daripada bakhil. Mana kati orang bersedekah memelarakan namun orang. Nah, itu kada boleh kayak gitu. Nah, kada masuk surga aja. Diharamkan surga aja. Dimasuki orang yang bakhil, orang yang pemalar. Nah, oleh karena itu kita jangan bersifat pemalar. Nah, pemalar itu kadang menyugihakan. Nah, memalarakan sedikit itu kadang menyugihakan. Nah, malah kena miskin di akhirat. Nah, kemudian menyedekahkan nang sedikit atau sebagian daripada harta kita itu kadang memiskinkan pula. Kalau misalnya bersedekah terus lalu miskin ada. Nah, sudah kalau kita jelaskan kemarin, bila bersedekahnya itu dibalas Tuhan gitu. Di dunia dan di akhirat. Nah. Kemudian 207 disuruh Allah gurunya ikhlas melajari dan muridnya disuruh membantu. Nah, ini adab lah. Disuruh Allah gurunya ikhlas melajari. Contoh misalnya gurunya melajari ilmu agama disuruh ikhlas. Maksudnya tidak mengharapkan balasan daripada murid. Kadang mengharapkan gaji, kadang mengharapkan balasan apa-apa kah? Kadang mengharapkan pujian ya pala. Aku kon aja melajari ikam ya, tapi ya kata makan jar wong manko ya. Nah itu kan ada minta balasan ya Allah pada itu. Nah, itu adab guru lah. Dia melajari ilmu agama itu ikhlas karena mengharapkan apa-apa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pemberian Allah. Karena pemberian Allah itu lebih besar daripada pemberian makhluk. Bila inya mengharapkan pemberian makhluk, nang dari Allah kada dapat lagi. Rugi ya kalau nenggana kada dapat, nang halus di dunia dapat, tapi nenggana dapat Tuhan murka. Lebih baik kita kada usah mengharapkan nang halus di dunia ini, tapi dapat nenggana lain, maksud nenggana tadi surga. Nah. Kemudian dan muridnya, ini adab murid pulang. Walaupun gurunya kada minta balasan on murid, tapi murid ini disuruh membantu. Maksud membantu ini membalas kebaikan guru. Nah, membalas kebaikan guru. Dalilnya itu hal jazaul ihsan illal ihsan. Surah Ar-Rahman kalau salah kan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Artinya tuh hal tuh tidak ada jazaul ihsan, kebaikan yang baik kecuali dibalas yang baik juga. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan yang baik kecuali dibalas yang baik juga. Artinya lamun guru kita melajari kebaikan kita balas juga kebaikan lawan sidin. Nah kayak itu. Contoh, guru itu kan boleh minta hormati, haram. Bahkan dilaknat Allah bila hatinya minta hormati lawan murid, tapi si murid wajib menghormati gurunya gitu. Nah gitu. Si guru kada boleh mengharapkan bantuan daripada murid, tapi si murid adabnya disuruh membantui gurunya. Gitu. Karena dalilnya tadi hal jazul ihsan illal ihsan. Gitu. Artinya kan ini murid tahu jasa perguruan. Nah gitu. Jadi sama-sama beradab kita. Jangan sebaliknya gurunya hendak minta balas, muridnya kada tahu-tahu. Nah, itu kan sama-sama kada beradab. Nah, gitu. Gurunya ikhlas, muridnya membalas kebaikan guru. Sampai-sampai guru sekongkol kan walaupun sidin miskin ya fakir ya sidin membawa apa tuh minyak gas ya atau minyak tanah 1 botol setiap malam kepada tuan guru yang melajari sidin apa Al-Quran ya Allah. Artinya ada tak balasan sidin, namun mendoakan tuh nyata sudah mendoakan setiap malam mendoakan perguruan ya Allah. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Ada kemarin tuh yang bertakon masalah apa tuh
Wudu kemarin kan kita bahas tentang wudu orang yang senantiasa berhadas ya Allah. Senantiasa berhadas. Itu kan wudunya untuk satu kali sembahyang yang wajib ya Allah. Nah, contoh misalnya orang ini senantiasa keluar banyu kamih ya Allah. Atau bebinian senantiasa keluar darah bernyakit di kemaluan. Itu kan dia wajib sembahyang lah. Nah, masuk dulu waktu salat dulu. Beistinjanya itu ditapalinya kemaluannya itu pakai soptek kah, pakai pembalut kah, atau popok ya Allah. Lalunya wudu lah, wudunya. Wudu, ini wudu, sembahyang zuhur misalnya lah, sembahyang zuhur. Nah, ada orang yang bertakon sama orang tuh kayak apa aja imbahnya tuh kawakah wudu itu dipakai pulang nggak sembahyang sunat? Nah, jawabannya boleh sembahyang sunat, walaupun sembahyang sunatnya imbahnya 1000 rakaat kah. Nah, tapi untuk sembahyang wajib ke berikutnya karawa. Untuk sembahyang asar ke berikutnya ini wudu pulang. Ya kalau wudu itu karawa untuk digunakan 2 kali sembahyang fardu, untuk sekali sembahyang fardu aja. Tapi kalau sembahyang sunat boleh. Contoh sembahyang zuhur tadi kan, lalu imbah zuhur mengerjakan sunat ba'diyah zuhur misalnya boleh. Atau disambung dengan sembahyang hajat kan misalnya Allah boleh. Sembahyang sunat boleh. Berkali-kali sembahyang sunat boleh. Tapi sembahyang wajib pada boleh. Karena itu untuk satu kali sembahyang aja. Wudu orang yang senantiasa berhadas atau silisil baul. Nah, kita baca sedikit nah. Halaman 10. 1 2 3 4 15 baris ke-15 dan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala. Dan wajib pada yang mengambil air sembahyang itu menyertakan niat pada hukumnya, daripada membasuh muka hingga membasuh kaki. Nah, maksudnya niatnya itu tetap aktif, mulainya membasuh muka sampai membasuh batis, jangan keluar daripada niat. Nah, dan jangan membawa sesuatu yang membinasakan niat, yaitu seperti keadaan murtad. Waktu wudu misalnya murtad, berarti batal niat wudunya, berarti wudunya batal juga. Halatan wudu misalnya, waktu wudu misalnya Allah sekalinya ucap dalam hati, aku juga kada percaya lagi ya lawan Nabi Muhammad ya misalnya, murtad dah, batal wudunya, batal niatnya. Karena membatalkan niat itu termasuk murtad. Atau meniatkan memutuskan wudu, memutuskan niat wudu, hanya misalnya membasuh sebagian kepala di waktu-waktu wudu nih, hanya dalam hati aku hendak bampih ya daripada niat wudu ya, batal tuh niatnya dan wudunya batal juga. Jadi niat itu harus aktif, kita mulai awal wudu sampai tuntung wudu aktif niat. Ibaratnya tuh on terus, ibarat lampu tuh nyala terus. Nah, walaupun mau ucapkan niat tuh sekali ya tadi waktu membasuh muka tadi ya kalau. Nah gitu. Sama juga kita waktu sembahyang, lamun niat memutuskan sembahyang batal sembahyangnya. Walaupun dikaitkan dengan sesuatu yang belum terjadi. Contohnya kayak sembahyang hari murub misalnya, kini aja dalam hati malah pindah hari hujan kini aja apa nak batalnya, nak memetiki melapang benih, lapangan benih. Wah itu juga batal sembahyangnya, walaupun belum hujan.
Nah itu dalam sembahyang bila ada hujannya mana pun batal aja, nak umat kita dayang. Waktu itu juga batal sembahyangnya. Nah walaupun dikaitkan memutuskan sembahyang itu dengan sesuatu yang belum terjadi, atau mengaitkan sesuatu memutuskan niat memutuskan sholat itu dengan dikaitkan dengan sesuatu yang mustahil terjadi. Apa yang mustahil terjadi? Asa mustahil bang sahir ini berjalan ke rumah kok, ya Allah kenal ada buat sahir ini nih, ya Allah bila sahir ini aja katuk ke rumah ini, oh nak membukai batal sembahyangnya, walaupun sehari ini mustahil ke rumah seorang, ya Allah. Atau misalnya intan gugur dari langit, gugur atap seorang tembus ke pos sajadah, mustahil tuh. Intan gugur di langit sampai ke sajadah seorang, mustahil tuh. Atau sembahyang seandainya gini aja gugur intan dari langit ya ke sajadah, batal aku sembahyangnya ambil intan aja, batal waktu itu juga. Walaupun mustahil terjadi intan gugur dari langit, gugur ke sajadah seorang. Nah itu memutuskan niat atau niat memutuskan sembahyang, atau mengaitkan dengan sesuatu yang belum terjadi atau mustahil terjadi. Nah kayak tujuan wudu tadi, anak berampih wudu. Atau misalnya aku aja bila ada kenapa menbentol lalu aja aku nak berampih daripada niat wudu nak berampih ya. Ini waktu itu juga putus niat wudu, batal wudunya. Walaupun paman bentolnya belum lagi lalu kan. Menghadang paman bentol sebenarnya sampai hendak johor wudu ya Allah. Waktu wudu bila paman bentol lalu aja aku nak batal aja. Batal niatnya, batal wudunya. Nah jadi jangan ada murtad waktu wudu tuh, jangan ada niat memutuskan wudu. Jadi aktif terus on terus niatnya. Nah kemudian kedua, membasuh muka jikalau 2 muka atau 3 atau lebih sekalipun. Maksud muka ini kan ini mulai ujung ujung tempat tumbuh rambut ya, bagi orang normal lah, orang besulah tuh kan. Ini ulun ini kan besulah, nah ini normal bagi orang normal kan. Terakhir tumbuh rambut sini ya Allah. Nah ya Allah di ujung dagu sini. Kemudian itu kalau tingginya, kalau lebarnya kan dari tetikilan telinga ini kanan sampai tetikilan itu namanya wajah. Nah itu kan nang wajib karena banyu wudu itu nah haus kena basah. Nah sekalipun ya sedih jikalau 2 muka bisi muha 2 buting aduhnya dibasuh kali dele. Nah kecuali secara istilah aja, ada orang bermuka 2 aja, sekalinya kan 7 madu domba, 7 provokator itu bermuka 2. Tapi yang secara hakiki orang bermuka 2 tuh rasanya kan tidak lah, kecuali kembar siam tuh pun 2 ikong orangnya leh. Nah kalau ular berkepala 2 ada ya kalau misalnya contoh orang bisi muha 2 buting, keduanya dibasuh, atau 3 buting bisi, ketiganya dibasuh waktu bodoh. Ini kadida pangga itulah. Ingin sedikit lah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita sebarataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkani wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا